aja. Oke, selamat sore Tintin. Kita langsung mulai aja ya bahas materi semester 2 ini. Saya rasa hampir sebagian besar semester 2 kalau kurikulum merdeka itu pembahasannya adalah materi sistem persamaan dan pertidaksamaan linier. Nah, untuk yang sistem persamaannya sepertinya cuma disinggung sepintas aja karena itu sama kayak yang sudah pernah dipelajari waktu SMP ya, yaitu kayak eliminasi substitusi untuk mendapatkan nilai X dan Y kayak gitu. Nah, biasanya guru-gurunya langsung fokus ke yang sistem pertidaksamaan linier. Nah, itu yang agak susah soalnya gambar-gambar dan diarsir seperti itu. Nah, kita hari ini akan belajar itu. Teman-teman juga sepertinya semester ini juga ada, yaitu juga ya, materinya sepertinya sama seperti itu. Jadi nggak beda. Kecuali kalau yang K13 mungkin ada yang beda mungkin. Oke, nggak apa-apa. Saya langsung aja share screen. Oke, nah ini pertidaksamaan ya. Sini saya langsung menjelaskan pertidaksamaan linier dua variabel. Oke, bentuk umum dari pertidaksamaan linier dua variabel atau kalau disingkat itu adalah PTLDV. Ya, PT ini pertidaksamaan, linier itu artinya pangkat satu, ya, linier itu pangkat satu, DV ini dua variabel. Kenapa linear? Karena nanti kita akan belajar juga yang kuadrat, mungkin kelas 11 mungkin ya. Pertidaksamaan linier ada, linier kuadrat dan kuadrat pun juga ada. Nah, untuk yang pertama ini kita belajar pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, bentuk umumnya seperti ini. AX plus BY lebih dari C atau kurang dari C atau lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Yang intinya tanda pertidaksamaannya itu tidak sama dengan gitu ya. Nah, karena kalau sama dengan jadinya nanti persamaan seperti itu. Nah, di sini keterangannya X-nya jelas ya. X dan Y ini adalah variabel, sedangkan A ini adalah koefisien dari variabel X, nanti dia berupa bilangan. Bilangannya bisa macam-macam ya, bisa positif, negatif, bulat, bisa pecahan juga, desimal juga ya. B-nya juga sama, koefisien dari variabel Y, dan C-nya ini adalah konstanta yang tidak ada variabelnya. Jadi dia hanya berupa bilangan doang nanti. Oke, nah itu tadi masing-masingnya ini adalah PTLDV, pertidaksamaan linier dua variabel XY, pertidaksamaan ini tanda tidak sama, linier itu pangkat satu X-nya, gitu ya. Nah, sekarang kalau pertidaksamaannya ini ada banyak dan disatukan, nah itu namanya adalah sistem. Nah, sistem ini terdiri dari beberapa pertidaksamaan linier dua variabel ya. Kalau disingkat berarti SPTL DV ya. Sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Sistem pertidaksamaan linier dua variabel memiliki beberapa pertidaksamaan linier, bisa dua, tiga, atau lebih, agar dapat ditentukan solusinya. Nah, solusinya itu berarti ya nilai X dan Y yang memenuhi semua pertidaksamaannya, gitu ya. Oke, langsung dicontoh aja ya. Langsung dicontoh. Misalkan terdapat sistem pertidaksamaan linier dua variabel sebagai ini, sebagai berikut. Kalau sistem itu biasanya ada pinggirnya gini kayaknya, kayak kurung kurawal gitu ya, menunjukkan dia itu sistem, artinya sepaket gitu ya, nggak berdiri sendiri-sendiri. Artinya X dan Y nanti kalau kita temukan X dan Y-nya, dia memenuhi yang pertama sekaligus yang kedua. Itu maksudnya sistem ya, solusinya memenuhi keduanya. Nah, oke. Berikutnya,
Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, gini, kalau pertidaksamaan linier itu hasilnya dia berupa daerah, daerah penyelesaian atau mungkin sebutannya apalagi DHP, daerah himpunan penyelesaian. Ada juga yang daerah hasil gitu doang. Penyebutannya begitu macam-macam ya. Intinya arsiran. Ya. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem ketidaksamaan tersebut jika X dan Y merupakan bilangan bulat positif. Oke, nggak selalu bilangan bulat positif ya nanti di soal ya. Kadang real juga. Oke, pembahasannya. Pertama, nah ini langsung digambar. Saya jelaskan caranya di sampingnya nanti ya. Oke, kita punya dua pertidaksamaan di sini. Pertidaksamaan pertama, 3x tambah 2y kurang dari 8. Kita harus gambar, ya, menggunakan grafik. Nah, kita kalau mau gambar nggak bisa kalau pakai tanda pertidaksamaan. Jadi harus dibuat bentuk sama dengan dulu, biar bisa digambar. Nah, cara gambarnya, tentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya. Caranya, gini. Di sini kurang lengkap ya, saya lengkapi di sampingnya. Pertidaksamaan pertama, kita kan punya 3x tambah 2y kurang dari 8 ya, saya bikin sama dengan dulu. Nah, terus kita bikin boleh tabel atau enggak pun ya enggak apa-apa. Ini tabel x dan y. Kita cari kalau x-nya 0, dapat y-nya berapa gitu ya. Kalau x-nya di sini kita ganti 0 berarti 3 kali 0 0 kan bisa kita tutup dulu. Artinya nanti jadi 2y sama dengan 8. Berarti y-nya adalah 8 per 2 4 gitu. Nah, berarti koordinatnya adalah kita punya 0,4 gitu. 0,4. Yang kedua juga gitu. Kalau misalkan gantian sekarang y-nya yang 0, dapat X-nya berapa? Ya, masukkan ke sini. 2 kali 0, 0. Berarti 3X tambah 0 sama dengan 8. Berarti kan 3X sama dengan 8. Berarti X-nya adalah 8 per 3. Nah, jelek banget angkanya. Nggak apa-apa sih. Berarti kita punya koordinat 8 per 3, 0. Nah, setelah kita dapat titik potongnya dengan sumbu X, sumbu Y, ya kita letakkan di situ lalu ditarik garis gitu ya. Berapa tadi titiknya lupa saya. 0,4. Nah, 0,4 di sini. Ini ya. Ini adalah koordinat 0,4. Lalu yang di sini ini adalah koordinat 8 per 3, 0,8 per 3 itu 2, sekian sekian ya mendekati 3. Nah, makanya di sini ini dua titik ini kita garis seret gitu ya. Nah, garisnya nanti ada dua macam ya. Kalau tandanya tidak ada sama dengannya, berarti garisnya adalah putus-putus. Nah, kalau ada sama dengannya seperti ini, maka garisnya nanti apa lurus ya, lurus, tidak putus-putus, lurus. Nah, gitu ya. Nah, di sini karena tidak ada sama dengannya, berarti tidak samanya, berarti gambarnya dia putus-putus. Makanya di sini gambarnya putus-putus. Nah, sekarang kalau kurang dari 8 berarti yang diarsir bawahnya garis atau atasnya garis bawah. Caranya untuk memastikan diuji. Nah, ini enggak ada cara menguji ya, saya tuliskan di sini. Uji titik terserah. Yang paling enak untuk diuji itu adalah titik 0,0. Nah, di sini ini kan titik 0,0. Nah, ini diuji. Intinya titiknya nggak boleh titik yang dilewati oleh garis ya. Kita menguji pakai 0,4 nggak boleh karena dia posisinya di garis kan. 8 per 3,0 juga nggak boleh kita uji. Yang boleh adalah titik selain dua itu dan selain yang di sepanjang garis. Berarti titik yang paling enak untuk diuji adalah 0,0 atau boleh 1,1 boleh atau mungkin 4,4 di sini ya nggak apa-apa terserah. Caranya kita uji 0,0
Kita uji kemana? Ke pertidaksamaannya. Ke sini. 3x tambah 2y kurang dari 8. Nah, sekarang kita coba tuh. Nolnya masuk ke sini. Berarti 3 kali 0 ditambah 2 kali 0. 0 tambah 0 berarti 0 ya. Nah, bener enggak 0 itu kurang dari 8? Benar ya? Kalau benar berarti artinya 0,0 berada di daerah apa sih? Ada di daerah penyelesaian. Artinya 0,0 itu diarsir. Maksudnya daerah yang ada 0,0-nya, daerah yang ada titik ujinya itu diarsir karena berada di daerah penyelesaian. Kenapa kok bisa diarsir ya? Karena pertidaksamaannya bernilai benar saat kita uji titik itu ke pertidaksamaannya. Gitu. Jadi, nanti misalkan kalian uji titik, tapi menghasilkan pertidaksamaan yang bernilai salah, contoh, misalkan setelah diuji di sini, misalkan titik, saya pilih titik 4,4 lah, misalkan di sini. Uji titik 4,4 ke 3x plus 2y kurang dari 8. Nah, saat kita uji, 3 kali 4 ditambah 2 kali 4. Ini 12 tambah 8 adalah 20. Bener enggak 20 itu kurang dari 8? Nah, kan salah. Nah, artinya kalau salah, titik yang kita uji itu tidak di DP, tidak di daerah penyelesaian. Artinya, daerah daerah yang memuat 4,4 itu tidak diarsir. Itu ya terserah titik ujinya berapa. Yang penting kalau pertidaksamaannya benar, maka titik uji itu daerah yang memuat titik uji itu diarsir, gitu ya. Kalau ternyata pertidaksamaannya bernilai salah, maka titik uji daerah yang ada titik ujinya itu tidak diarsir, gitu ya. Nah, yang paling enak untuk menguji ya 0,0 ini. Nah, karena tadi 0,0 diarsir, ya sudah daerah yang ada 0,0-nya, yaitu di bawahnya garis, itulah yang diarsir. Sret. Makanya ini di blok warna apa itu ungu, ya ungu seperti itu. Nah, oke. Dengan cara yang sama, kita gambar juga pertidaksamaan yang kedua, yaitu X plus Y kurang dari 3. Kita gambar nggak bisa tandanya pertidaksamaan, makanya dibikin sama dengan dulu. Ya sama ya, langkahnya sama. Berarti pertidaksamaan kedua itu adalah X tambah Y. Kalau dibikin garis jadi sama dengan ya, sama dengan 3. Maka kita bikin, apa ini namanya ya, tabel. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa. Kalau Y-nya 0, X-nya berapa gitu ya. Gampang ya, berarti 0 tambah Y sama dengan 3, berarti dapat Y-nya adalah 3. Berarti titik potongnya atau titik yang bisa kita garisi nanti 0,3. Di sini nih 0,3. Nah, terus yang kalau kalau Y-nya yang 0 berarti dapat X sama dengan 3. Berarti kok hitam? Berarti dapatnya adalah 3,0. 3,0 itu titiknya adalah di sini. Kita tarik garis. Ingat, kalau tidak ada tanda sama dengannya di pertidaksamaan, berarti gambar garisnya putus-putus. Tarik, seret. Nah, sekarang langkah berikutnya menentukan daerah arsiran dengan cara menguji titik. Nah, titik yang paling enak untuk diuji adalah 0,0. Ujinya ke mana? Ya ke pertidaksamaannya. X tambah Y kurang dari 3. Coba kita masukkan. 0 tambah 0 apakah kurang dari 3?
benar. Artinya titik 0,0 itu berada di daerah penyelesaian. Artinya daerah yang ada 0,0-nya diarsir. Nah, gitu ya. Makanya di sini yang diblok adalah daerah yang memuat titik 0,0 gitu. Nah, kemudian satukan gambarnya atau kamu gambar di satu koordinat yang sama nggak apa-apa. Berarti ditumpuk sekalian di sini 30 dengan 03 ditarik seret gitu. Ya, lalu nggak perlu titik potong sih sebenarnya kalau menentukan daerah aja. Kalau menentukan daerah kan tinggal gabungkan kedua gambarnya ya. Kecuali kalau ditanyakan titik potong. Nah, kalau setelah digabung jadinya seperti ini. Kalau diperlukan mencari titik potong dari kedua garis itu, lakukan tahap eliminasi substitusi. Ya, ini ya, eliminasi substitusi. Ini dieliminasi dulu Y-nya, ketemu X-nya 2, lalu substitusi, ketemu Y-nya 1, berarti titik potongnya adalah 2,1 kalau diperlukan. Kalau tidak diperlukan, seperti cuma nyari daerah penyelesaian aja, ya sudah cukup gambar satu garis, di garis yang kedua, lalu irisan dari arsirannya. Jadi yang daerah yang memuat kedua arsiran dari garis tadi, itu ya. Kalau tadi kan yang biru atau ungu sih tadi yang pertama. Yang pertama biru sama merah ini jadinya adalah ungu ini ya. Nah, yang warna ungu ini adalah daerah hasil penyelesaian. Itu ya, ini yang warna ungu ini masih bisa bablas ke kiri ya. Bisa terus ke kiri, cuma ini karena areanya terbatas makanya sampai sini doang. Tapi aslinya kan bisa meluas tanpa batas ke kiri ya ini ya. Nah, ini maksudnya ini bisa ini nggak berhenti sini ya maksudnya ini bisa terus ke sana, ini juga terus ke sana, ini juga terus ke bawah sana gitu ya. Cuma ini areanya terbatas makanya hanya dibatasi sampai gambar itu. Di daerahnya juga sampai sini-sini juga. Nah, ini adalah daerah daerah hasil penyelesaian atau daerah penyelesaian atau daerah atau HP doang juga boleh. Itu ya sudah, jadi ya gambarnya adalah langsung ditandai aja DP di sini, daerah hasil penyelesaian gitu. Nggak bisa dituliskan, ya nggak bisa ditulis. Tapi di order tadi langsung digambar daerah hasil penyelesaian ditulis di situ. Gitu caranya. eh saya nggak tahu nanti sistem pertidaksamaannya ini lanjutannya itu apa. Tapi biasanya lanjutannya itu ke materi program linier. Program linier. Program linier itu apa ya? Sama seperti ini, SPTLDV, cuma dia diterapkan di soal kontekstual. Nah, sehingga nanti daerah penyelesaiannya itu akan terbatasi. Misalkan daerah penyelesaiannya dibatasi ke ini ya, sumbu X, sumbu Y juga, maka kan nanti daerahnya tertutup. Dicari titik pojok-pojoknya, ini, dan ini. Terus diujikan ke satu fungsi yang diketahui, dicari maksimum, minimum. Itu program linier. Tapi di kelas 10 belum ada materi program linier, masih hanya sistem pertidaksamaan dua variabel aja gini. Jadi ya mentok ya sampai sini doang sampai gambar tentukan DP selesai gitu. Itu di kelas 10 semester 2 kurikulum merdeka. Ya. Oke, kita coba beberapa soal. Di sini saya nyari soal SPTLDV agak sulit adanya program linier karena memang arahnya ke sana nanti harusnya ke depannya. Tapi di soal program linear pun juga ada soal pertidaksamaan. Nah, ini contohnya. Saya ngambil dari Mat Cyber ya. Oke, nomor satu. Nggak kelihatan. Kelihatan nggak itu titiknya? Kelihatan ya. Nah, daerah yang diarsir merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan. Nah, ini dibalik ya. Kalau tadi, kalau tadi kita punya pertidaksamaannya, lalu disuruh menggambar. Ya, nah sekarang kebalikannya.
diketahui gambar, ditanyakan pertidaksamaannya. Ya berarti ya caranya mundur. Kita lihat titiknya aja di situ. Kalau enaknya gini, kalau saya enaknya kalau bikin ginian, ah, lihat yang pertama lihat di sumbu Y. Sumbu Y kan di sumbu yang tegak ini, sumbu yang tegak nih. Ini sumbu Y kan, iya kan? Ya ini sumbu Y. Lihat titik potong yang di situ. Di sini ya, ini ya titik potongnya yaitu min satu kan? Nah, min satu pasangkan dengan X justru. Pasangkan dengan X. Ya. Lalu ditambah titik potong yang ada di sumbu X, yaitu ini. Min 3 justru pasangkan dengan Y. Sama dengan kan hasil kalinya. Hasil kali min satu dan min 3. Gitu ya. Tahu ya? Di langkah pertama yang dilihat adalah di sumbu Y-nya dulu, lihat titik potongnya, pasangkan dengan X. Ya. Langkah kedua, lihat titik potong yang ada di sumbu Y-nya, yaitu min 3 justru pasangkan, lihat titik potong yang ada di sumbu X-nya, lalu pasangkan dengan Y. Sama dengan hasil kali angka-angka ini. Nah, berarti jadinya min X min 3Y sama dengan 3. Ini kita baru dapat persamaannya, yaitu persamaan garis ini, gitu ya. Nah, sekarang, oh, di sini sambil kita apa ya, sambil kita lihat, kita samakan dengan opsi ya. Di sini yang ada tiganya, 3Y, 3Y, 3Y itu positif semua. Oh, berarti kita tukar tempat ya, berarti ya. Atau dikalikan min semua ya, gak apa-apa. Berarti ini dikalikan dengan negatif satu biar sesuai dengan di opsi ya. Berarti jadinya adalah X tambah 3Y sama dengan minus 3. Ya, atau boleh dibalik ya apa-apa kan. 3Y tambah X sama dengan min 3. Kotaknya saya hapus saja. Nah, dapat dapat persamaannya. Nah, ini persamaan garisnya. Nah, sekarang kita tinggal mengecek tandanya lebih dari atau kurang dari gitu ya. Cara ngecek tandanya lebih dari kurang dari sama pakai pengujian titik. Ya, uji terserah atau enaknya uji titik yang ada di dalam arsiran. Gitu ya, titik yang ada di DP-nya. Contoh ini 0,0 kan berada di arsiran ya. Ya berarti kita pakai itu aja. Uji 0,0 ke ini persamaannya, tapi sama dengannya hilangi dulu. 3Y tambah X titik-titik min 3. Kita masukkan, berarti 3 kali 0 ditambah 0 titik-titik min 3. Ini berarti ruas kirinya 0 ya, titik-titik min 3. Karena 0,0 tadi di daerah penyelesaian, maka tandanya ini harus membuat pertidaksamaannya bernilai benar. Jadi 0 dengan min 3 itu tandanya yang benar adalah gini. Ya lebih dari ya. Lebih dari atau lebih dari sama dengan tergantung garisnya. Oh kalau garis lurus berarti ada sama dengannya. Nah jadi pertidaksamaannya adalah 3Y ditambah X lebih dari sama dengan 3. Gitu caranya. Kok 3 min 3 sorry. Atasnya ini min 3 kok sini saya tulis 3. Min 3. 3Y tambah X lebih dari sama dengan min 3. Gitu ya. Satu lagi ada nggak ya yang ada gambar? Oh, ini nanti nomor 3. Seperti itu nomor 1 ya. Enak kalau dari gambar malah.
lihat sumbu Y dulu. Oh, ada titik min satu, pasangkan dengan X. Ditambah titik potong di sumbu X-nya min 3, pasangkan dengan Y. Sama dengan hasil kali dua angka itu. Kalau terus sesuaikan dengan di opsi. Kalau belum ada positif, kalau nggak ada min 3Y berarti kalikan min satu biar jadi positif. Kan di sini 3Y-nya positif semua gitu. Baru untuk menentukan tandanya, uji titik yang ada di daerah penyelesaian ke persamaan tanpa sama dengan, gitu ya. Lalu kita tentukan di akhir agar benar karena di daerah penyelesaian tandanya harus gimana, gitu. Ya udah tanda itu berarti yang kita pakai, gitu. Nomor 2. Nomor 2. Daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier 4 ini ada pertidaksamaannya ya. Yang enak ini nih. X positif, X lebih dari 0. Berarti daerahnya adalah di sebelah kanan sumbu Y. Daerah penyelesaiannya adalah di kanannya sumbu Y. Itu ya, X positif kan berarti sumbu X positif kan? Nah, berarti daerahnya itu full ke kanannya sumbu Y. Nah, itu. Sedangkan Y positif itu artinya di bagian atas kan ya, kayak kuadran satu dan 2 itu. Nah, berarti Y positif itu adalah daerah penyelesaiannya di atas sumbu X. Nah, berarti lanjut dulu. Ini 2X plus Y kurang dari sama dengan 6. Kira-kira garisnya yang mana tuh? Kita cek aja. Persamaan pertama yaitu 2X plus Y. Kita bikin sama dengan dulu ya. Nah, lalu kalau X-nya 0, Y-nya adalah 6 ya. Kalau Y-nya yang 0, X-nya adalah 3. Berarti yang melewati 0,6 dan 3,0. Berarti ini adalah persamaan, seperti tidak samaan yang pertama. Kalau kurang dari di bawah ya, kalau kurang yakin uji aja. Uji 0,0, masukkan ke sana, berarti 2,0 ditambah 0, apakah dia kurang dari 6? Benar ya? Nah, artinya daerah yang memuat titik uji yaitu 0,0 di daerah penyelesaian artinya diarsir. Nah, garisnya kan ini, berarti 0,0-nya di sini, berarti di bawahnya. Berarti ini nanti arsirannya ke bawah sana. Ya, gitu. Oke, pertama selesai. Yang kedua ya berarti garisnya yang ini ya. Ini garis yang kedua ya. Kalau mau kita pastikan boleh di sana yaitu adalah X tambah 3Y sama dengan kan dulu dengan 6. Kalau X-nya 0, Y-nya adalah 2 ya. Kalau Y-nya yang 0, X-nya adalah 6. Berarti yang melewati 0,2 dan 6, 0. Betul ya? Ini adalah garis yang kedua. Sama kita uji lagi untuk menentukan tandanya. Uji 0,0 ke soalnya ini. Ke persamaannya tanpa tanda sama. Salah. Eh, Masukkan ke ketidaksamaannya. Berarti 0 ditambah 3 kali 0 di sini lebih dari 6. Nah, kita hitung. 0 tambah 0, 0. Apakah 0 itu lebih dari 6? Tidak kan? Salah kan? Nah, berarti untuk di persamaan garis yang kedua, 0,0 itu tidak di daerah penyelesaian. Artinya tidak diarsir.
Nah, jadi untuk garis yang kedua ini, dia ngarsirnya nggak ke bawah karena 0,0 tidak di DP, berarti ngarsirnya dia justru ke atasnya, gitu. Nah, untuk yang pertidaksamaan yang ketiga dan keempat sudah saya singgung tadi, yaitu kalau X-nya positif berarti DP di kanannya sumbu Y. Berarti daerahnya adalah ini ya. Seret, tuh. Ini daerah untuk X positif yang bawah juga ya. Nah, gitu. Terus yang keempat, Y-nya positif di atas sumbu X. Ya berarti ini daerahnya. Warnanya terlalu gitu. Em, nggak ada yang biru aja. Berarti ngarsirnya di atasnya sumbu X ya. Di atas sana ya, ke sana ya. Ke atas. Nah, jadi penyelesaiannya yang mana? Ya, yang dilewati keempat arsirannya. Nah, ini yang bikin susah ya. Kalau misalkan kita gambar manual di buku, kalau model arsirannya di daerah penyelesaian itu kita harus punya spidol atau pensil warna yang berbeda. Jadi biar tahu mana yang ditumpuk dari keempat warnanya itu, gitu. Karena kalau nggak berbeda nanti bingung yang tertumpuk yang dapat semua warnanya ini yang mana seperti itu. Nah, untuk di daerah ini, untuk di soal ini daerah penyelesaiannya yang mana berarti? Di bawahnya garis merah, di atasnya garis biru, daerah kuning sama daerah biru ini berarti di kuadran satu kurang ini berarti adalah yang daerah ini ya, daerah tiga. Ya intinya dari dua ini itu, ini adalah kuadran satu. Ya kan, X positif ya positif itu kalau kita bikin kuadran ini X, ini Y, ini kuadran satu, ini kuadran dua, ini kuadran tiga, ini kuadran empat. Artinya kalau X-nya positif ya berarti yang sini daerahnya. Ya, intinya di kuadran satu berarti yang bisa saya hapus ini. Oke, kuadran satu lalu di bawahnya garis satu, di atasnya garis dua. Berarti daerahnya adalah yang ini ya, yaitu daerah tiga. Itu susahnya kalau daerah penyelesaiannya diarsir. Nah, ada memang dua cara guru ya. Terserah gurunya nanti ngajarkannya gimana. Kalau guru saya dulu yang diarsir itu justru yang bukan DHP, yang bukan DP gitu. Jadi berlawanan. Yang diarsir yang bukan DP. Jadi nanti hasilnya DP-nya adalah yang paling bersih. Nah, itu sangat menguntungkan kalau kita gambarnya pakai pensil nggak macam-macam warna, itu kelihatan yang paling bersih itu adalah daerah penyelesaiannya. Itu guruku dulu pengikut aliran yang ini, yang diarsir justru yang DHP. Tapi kalau ngikut di buku-buku sekarang yang diarsir ya daerah penyelesaiannya, jadi mau nggak mau harus pakai spidol beberapa warna gitu ya, biar tahu arsirannya nanti yang ketumpuk oleh semua warnanya yang mana gitu. Atau kalau mau pakai apa namanya aplikasi juga boleh loh ya. Aplikasi banyak sekarang di Google ya. Misalkan saya tampilkan di sini ya. Itu yang paling umum itu adalah kepencet. Pakai GeoGebra. Nah itu
GeoGebra ORG. eh, ya, nanti munculnya gini. Start kalkulator. Di HP pun bisa kok. Pakai ponsel, pakai HP smartphone Android atau iPhone pun bisa. Nanti munculnya juga gini. Tinggal ngetikkan aja di sini. Nah, tinggal ngetikkan di sini per pertidaksamaannya. Jadi, mana tadi? Berapa tadi pertidaksamaannya? Lupa saya. 2x plus y kurang dari sama dengan 6. 2x plus y kurang dari sama dengan 6. Ketik aja di sini. Atau, nah ini loh. Saya nyari ini tadi kok nggak ada. 2x. Oh, 2x saja udah nongol di sini dia. Plus, berapa tadi? 2x plus y kurang dari 6. 2x plus y kurang dari sama dengan 6. Kalau sudah, di enter. Nggak bisa. Loh, loh. 2x tambah y kurang dari sama dengan 6. Bentar, bentar. Kok fx toh? Lihat, lihat. 2x tambah y kurang dari sama dengan 6. Nah, itu ya. Salah tadi depannya ada fx-nya. Terus kalau mau nambah ya di sini di bawahnya berapa tadi? X tambah 3y. X tambah 3y lebih dari 6. X tambah 3y lebih dari sama dengan 6. Nah, itu. Itu ya. Terus apa tadi? X lebih dari 0, Y lebih dari 0 ya. X lebih dari 0. Kok warnanya sama toh? Ini bisa kok diganti. Nah, di setting bisa ganti warna dia. Tuh. Terus yang terakhir Y lebih dari sama dengan 0. Bisa ganti warna. Ini tadi warnanya terlalu itu nggak kelihatan, kurang kontras. Kuningnya mana sih? Ini ya. Nah, itu enak kalau pakai aplikasi gini langsung kelihatan ya yang ketumpuk semuanya berarti di sini ya dia ya. Apa ini? Seperti itu. Kalau mau butuh bantuan gambarnya bisa pakai aplikasi semacam ini yang dilewati oleh semua arsirannya yaitu yang di sini ini. Kayak gitu. Nah, terus ya gitu ya. Caranya seperti itu. Kalau untuk memastikan gambarnya bisa pakai aplikasi geogebra.org. Tuh. Oke, lanjut. Hmm, Bentar, sebentar. Bentar ya, bentar.
Wait. Sebentar, saya betulin background yang satunya dulu ya. Iya, bentar. Oke, oke lah ini bisa kembali ke tempatnya nanti tak masuk ke situ, tak betulin ya. Oke. Terima kasih Mas Siap, San. siap. Trouble tadi ya. Oke. Iya, terus. Bet-bet Mas. Siap. Bentar ya Tintin ya. Saya tak masuk ke ruang sebelah dulu ngatur recordnya Kak Leni. Baik, Oke, thank you Mas San. siap. Udah ya, bisa ya. Oke, bisa. Oke. Tak Thank you. kembali. Oke. Oke, gimana di Arum sudah mendapatkan hasilnya? Nomor 7. Oke, lanjut. Nah, nomor 3 sekarang. Model soalnya nanti kayak gini nanti larinya. Sistem ketidaksamaan. Daerah penyelesaian dari ketidaksamaan mana mana pointerku kok hilang? Oh ini. Bentar. Wait, bentar. Saya tutup dulu. Oke, perannya. Hmm. Ah. Oke, yang ketiga, daerah penyelesaian dari sistem ketidaksamaan ini, itu, dan itu adalah, oke. Yang pertama, 3x plus 2y 36. Berarti kalau x-nya 0, berarti 36 per 2 itu adalah 18. Berarti 0,18 ini ya. Nah, berarti ini adalah garis yang pertama. Kalau kurang dari, nah berarti yang di bawahnya ya, arsirannya ya. Kalau nggak percaya, coba dicek uji 0,0 sini. 0 kurang dari 36 kan betul ya. Di daerahnya, arsirannya di bawahnya garis 1. Berikutnya persamaan yang, salah, pertidaksamaan yang kedua. X plus 2Y lebih dari 20 ya jelas. Berarti kalau kita coba cek, kalau X-nya 0 berarti Y-nya adalah 10. Nah ini kan 0, 10 ya. Berarti ini garis kedua. Kalau lebih dari berarti dia di atasnya nanti yang diarsir ya. Nah, terus X positif ya positif berarti berada di kuadran satu ya. Kalau kuadran satu itu berarti di sini ini daerahnya itu. Nah, ini adalah daerah X positif sekaligus Y positif gitu. Berarti di dalam siku ini di atasnya garis biru, di bawahnya garis merah. Berarti hasilnya nanti adalah yang ini ya. Ya, ini ya. Itu berarti yang daerah mana dua ini. Benar ya? Di bawahnya garis pertama, di atasnya garis kedua, dan di kuadran satu. Ya, berarti ini. Betul, dua. Hmm. Wih, apa nih? Mana sumbu X-nya? Oh ini. Bentar, yang penting kita tahu sumbu X-nya yang mana. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Wih, oke. Ribet nih. Di sini ada tiga pertidaksamaan nih. Satu, dua, dan tiga. Nah, pertidaksamaan yang pertama dulu. 5x plus 6y lebih dari 30. Kalau x-nya 0, berarti 30 dibagi 6 adalah 5. Berarti 0,5. Nah, ini. Berarti ini adalah garis yang pertama. Nah, kalau lebih dari ya berarti jelas yang atas ya. Kalau dicek 00 lebih dari 30.
Kan enggak, salah kan? Berarti yang 0,0 enggak diarsir, berarti arsirannya adalah di atasnya garis. Gitu. Yang garis kedua, min 2x plus y kurang dari 0. Nah, ini garisnya yang mana? Nah, nggak bisa ini kita cek. Kalau x-nya 0, y-nya 0. Ya sudah, berarti yang melalui 0,0 ini. Ya, kalau x-nya 0, y-nya kan 0. Nah, ini berarti. Ini adalah garis yang kedua. Nah, sekarang untuk ngeceknya kita nggak bisa uji pakai 0,0, tapi uji pakai titik yang lain. Misalkan titik 1,0 nih. Nah, uji 1,0 kepertidaksamaan min 2x tambah y kurang dari sama dengan 0. Kita coba nih. Berarti min 2 kali 1 ditambah 0. Apakah kurang dari 0? Min 2 tambah 0. Min 2 kurang dari. Betul ya? Nah, berarti 1,0 adalah daerah di daerah penyelesaiannya dan di arsir. Nah, berarti 1,0 ini itu diarsir. Berarti arsirannya adalah di kanannya garis. Nih, yang tadi merah itu sini, sini, sini. Oke, lalu apa? Ini Y lebih dari sama dengan 2. Y lebih dari sama dengan 2 itu berarti garis Y sama dengan 2, lalu di atasnya ya Y lebih dari 2. Berarti di atasnya 2 ini. Berarti arsirannya ini garis ketiganya lebih dari 2 berarti ke atas ya. Ke atas sana arsirnya. Nah, sudah. Berarti yang dilewati oleh ketiga arsiran merah, biru, dan abu-abu. Eh, di atasnya merah berarti kalau enggak 2 ya 3. Di daerah biru ini berarti 3. Di atasnya abu-abu 3, 2, 1. Ya 3 ya berarti ya. Yang dilewati ketiga arsiran ya merah, biru, dan abu-abu. Berarti daerah nomor 3. Gitu. Lumayan merepotkan ya kalau sistem ketidaksamaan harus gambar. Bentar, minum dulu. Nah, lalu berikutnya nomor 5. Oh, bisa macam-macam gini. Ini soal yang wow. Oh, ini milih daerahnya yang mana ya? Oke. Yang paling enak itu kalau satu variabel ini loh. Ini enak ngeceknya. Y kurang dari 4 berarti Y kurang dari 4 itu garis mendatar yang melalui 4, tapi dia di bawahnya. Berarti arsirannya yang di bawahnya 4 gitu. Ini sumbu Y yang melalui titik 4 dan kurang dari berarti di bawahnya garis 4. Nah, ini kemungkinan ini ya. Ini kan garis Y sama dengan 4. Kalau di bawahnya kurang dari ini enggak ya. Yang A ini enggak. A itu mana sih? A yang atas ini ya. Dan ini enggak ada daerahnya kok. Enggak ada arsirannya maksudnya. Ini A enggak. Yang B ini juga enggak karena bukan 4 ke bawah tapi min 4. Ini 4 di bawahnya masih mungkin ya, masih mungkin. Ini kan Y sama dengan 4, ini arsirannya ke bawah, benar. Benar ya, ini arsirannya ke bawah. Yang di sini ini salah ya, ini salah. Berarti antara C dan D ya. Ini benar, ini arsirannya ke bawah. Lalu ini X plus 2Y lebih dari 2. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya adalah 2 bagi 2, 1 yang melewati 0,1. 0,1 ini yang di sini tadi melewati enggak? Oh iya, ini juga. Lalu daerahnya ini arsirannya ke atas semua ya. Ya, ini arsirannya di atas semua dia.
Ya ini kan arsirannya di atas. Yang ini juga di atas kan ini. Oh, di atas. Berarti kuncinya di yang sini ini. Ini. Nah, kuncinya di situ berarti. Saat X-nya 0, berarti Y-nya adalah minus 3. Berarti yang melewati 0 minus 3. Ini. Yang satunya tadi sama juga. Nah, bedanya apa? Ini arsirannya di kanannya. Kalau yang ini adalah di kirinya. Yang benar yang mana? Ya uji aja pakai titik 0,0 atau titik yang ada di arsirannya deh 0,3 gitu. Uji 0,3 ke min 3x ditambah y kurang dari sama dengan min 3. Berarti saat kita uji min 3 kali 0 ditambah 3. Apakah kurang dari min 3? Ini 0 tambah 3 itu 3 ya. 3 kurang dari min 3 kan salah ya. Nah, berarti kalau salah berarti 0,3 tidak di daerah penyelesaiannya. Berarti ini salah. Nah, berarti ngarsirnya yang benar adalah yang C. Gitu. Ribet sekali. Nah, ini sekarang. Caranya seperti tadi ya. Lihat di sumbu Y ada angka perpotongan pertama ini 6. Jadi 6 justru pasangkan dengan X. Lalu ditambah pasangannya 6 ini adalah 2. Jadi 2 ini pasangkan dengan Y. Sama dengan hasil kalinya. Positif 6 kali positif 2 yaitu 12. Kalau disederhanakan dibagi 2 berarti jadinya adalah 3x ditambah y sama dengan 6. Nah, arsirannya dia berada di bawahnya atau di kirinya. Artinya kalau di bawahnya ini 0,0 dia juga masuk kan di sini. Kita uji 0,0 kita uji ke 3x tambah y titik-titik-titik 6. Nah, masukkan titik-titik-titik 6 berarti 0 dengan 6 yang benar karena di arsirannya berarti 0,0 ini harus benar. Berarti 0 dengan 6 ini tandanya adalah kurang dari sama dengan ya karena garisnya lurus. Jadi untuk yang pertama pertidaksamaannya adalah tandanya kurang dari sama dengan 3x tambah y kurang dari sama dengan 6. Yang kedua sama ya. Sumbu y dilihat ada titik 3 pasangkan dengan x. Lalu ditambah pasangannya 3 ini adalah 4 pasangkan dengan y. Sama dengan hasil kalinya 12. Nggak bisa sederhanakan. Berarti langsung aja kita lihat arsirannya di mana ini di atasnya ya. Nah, kalau di atasnya berarti kalau kita uji 0,0 berarti nanti dia bernilai salah ya karena tidak termuat di arsirannya gitu. Berarti kita cek aja 3x tambah 4y ini harus salah nanti. Jadi 3 kali 0 tambah 4 kali 0 12 ini 0 dengan 12 harus jadi salah. Jadi kalau salah kan lebih dari. Nah, jadi ini jadinya tandanya adalah 3x tambah 4y lebih dari 12. Karena di kuadran 1 ya jelas x-nya positif, y-nya pun juga. Itu ya. Berarti 3x plus y kurang dari 6. Ini ya benar ya. 3x plus y kurang dari 6
Terus 3x plus 4y lebih dari 12. Wes ya, yang A ya berarti ya. Hmm, gitu. Sama, kalau daerah di kuadran satu itu enak itunya ya. Kalau di kuadran satu itu enak. Artinya kalau di bawahnya garis atau di kirinya garis itu kurang dari semua gitu. Ya tinggal menentukan persamaan garisnya aja. Lihat sumbu Y ada titik 50. Berarti 50 justru pasangan dengan X. Pasangannya 50 adalah 40. Pasangan dengan Y sama dengan hasil kalinya. Berarti 2000. Hasilnya di bawah ya dia. Ya kan? Ini di bawah. Ya ini di bawah. Berarti kurang dari. Sederhanakan dulu bagi berapa tuh? Bagi 10 ya. Berarti jadinya 5x tambah 4y kurang dari ya, karena di bawahnya bagi 10 berarti 200. 5x plus 4y kurang dari 200 ini. 5x plus 4y kurang dari 200. Oke. Kalau kuadran satu jelas x-nya positif, y-nya positif. Oke, tinggal satu itu. Lihat sumbu y ada titik 40. Justru pasangkan dengan x ya. Pasangannya 40 ini adalah 80, justru tempelkan dengan Y. Nah, sama dengan hasil kalinya. 32, nolnya 2, bisa disederhanakan dibagi 40, bisa ini ya. Bagi 40 aja langsung. Daerahnya juga dia di bawah ya, berarti kurang dari. Berarti dibagi 20, dibagi 40 itu 1x, ditambah 2y kurang dari sama dengan 80. X plus 2y kurang dari 80. Misalnya ini ya. Gitu. Nilai maksimum ini sudah masuk soalnya program linear ya. Ini sudah tidak bisa kita kerjakan karena tidak udah di luar materimu ini. Program linear. Seperti itu model soalnya. Cek satu lagi deh. X lebih 2 kurang dari 8. Oke, kita coba nih. Berarti dasar pertama X lebih dari 2. Oke, saya gambar dulu. Sketsa aja. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Gambar yang pertama, X lebih dari sama dengan 2. Berarti di sumbu X, di angka 2, dia bikin garis. Ya, ini 2. Kalau lebih dari berarti di kanannya ya daerahnya. Ya, di aksen maksudnya. Terus Y kurang dari 8. Y kurang dari 8. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5 kurang panjang ternyata. 1 kira-kira ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini adalah garisnya. Ini adalah garis Y sama dengan 8. Karena kurang dari berarti arsirannya yang ke bawah. Ini saya terusin aja ke atas. Terus yang terakhir X min Y kurang dari sama dengan 2. Duanya tak tulis di sini ya. Biar kelihatan. Berarti kalau X-nya 0, Y-nya min 2. Kalau X-nya 0, Y-nya min 2. Di sini min 2. Kalau Y-nya 0, X-nya adalah 2.
Ini berarti. Oke, berarti kalau diuji 0,0 bener ya. 0 kurang dari 2 berarti arsirannya ke atas sana. Ke sana, ke situ. Nah, berarti daerahnya adalah segitiga ini. Segitiga siku, siku. Ya, segitiga siku-siku itu yang E ini ya, yang E ya. E. Segitiga siku-siku sama kaki kita nggak tahu saya ini ukurannya, nggak ngecek ukurannya. Yang penting yang siku-siku kan cuma dia. Ya, siku-siku sama kaki. Oh, berarti ini panjangnya sama nih, berarti 8. Ini yang sana 8 juga kayaknya. Gitu. Bisa macam-macam nanti bentuknya, tapi yang paling umum kalau di model soal kontekstual, soal cerita sehari-hari itu model soalnya seperti ini. Karena nggak mungkin melambangkan banyak barang yang negatif kan nanti bisanya. Tapi positif. Nah, hasilnya gambarnya seperti ini nanti rata-rata. Kuadran satu maksudnya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin Titin atau ada PR dari sekolah? Belum ya kayaknya baru materi ya kayaknya ya. Oke. Oke, mantap. Ya nanti misalkan ada soal yang ditanyakan nggak apa-apa japri aja. Teman-teman juga nanti kalau misalkan ada teman-teman yang lain yang kelas 10 di sini yang mungkin nonton ini di recordingnya nanti misalkan ada yang mau ditanyakan silakan japri aja ya. Misalkan materinya berbeda ya gitu ya. Tapi saya rasa kalau kurikulum merdeka harusnya di sini juga di PTLDV. Karena saya ngajar di sini berapa yang kurikulum merdeka juga SPTLDV juga soalnya gitu. Kecuali yang K13 ya. Kalau masih K13 agak beda materinya. Lupa saya yang K13 apa ya. Jadi nanti aja kita lihat. Oke, berarti kalau nggak ada yang belum ada yang ditanyakan itu dulu. Misalkan ada yang ditanyakan silakan Japri ya. Oke, terima kasih. Ini nanti silakan dipelajari. Linknya akan segera saya share di grup setelah recordingnya ini selesai. Oke, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Sekian, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yoi, sama-sama.